namanya masih revival. Saya mengambil dari Yohanes 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Berbicara tentang kebangkitan, revival, semua harus mengalami revival itu. Ya, ada satu titik di mana kerohanian kita ya nggak begitu-gitu aja gitu ya. Karena di sini kita kan bukan baru kenal Tuhan, tapi semua kita di sini sudah belasan tahun ya di dalam Tuhan. Tapi ada satu titik juga di mana kita pasti ngerasa burn out, ngerasa lelah jiwanya. Tapi ada juga di bagian kita yang kita udah belasan tahun, puluhan tahun bahkan nggak merasakan bahwa kita sebenarnya belum mengalami yang namanya revival. Saya ambil dari sini di Yohanes 11. Ya, di sini ada 3 tema: sakit rohani, kematian rohani, dan kebangkitan rohani. Nah, yang pertama adalah sakit rohani, di mana dikatakan ini Lazarus sakit. Kalau kita lihat dari ayat 1 dan 3 ini sampai 3 kali ditegaskan Lazarus sakit. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dan yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, sampai 3 kali dikatakan sakit, sakit, dan sakit. Artinya ada sesuatu, sakitnya bukan sesuatu yang cuma sakit masuk angin gitu ya, sakit yang biasa, tetapi sakit yang parah. Jadi sakit yang parah, yang kalau di ayat 4 Tuhan bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian secara rohani, tapi jasmani dia merasa bukan merasa bahwa ini adalah sakit yang benar akan membawa pada kematian ya. Kalau kita bacakan pada akhirnya Lazarus mati, berarti ini bukan sakit yang biasa. Dan kalau ditekankan sampai 3 kali Lazarus sakit, sakit, dan sakit, berarti ada sesuatu yang sakit di hati kita, di kerohanian kita, di jiwa kita. Yang pertama, mungkin kita nggak menyadari bahwa rutinitas itu membuat kita menjadi sakit rohani. Rutinitas itu tanpa kita sadari ya, kita sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan. Wah, apalagi di Desember ini, sibuk ini, sibuk itu, sampai full gitu ya. Dulu waktu saya masih youth ya, 1 minggu itu bisa 5 kali lah. Jadi nggak ke gereja itu cuma sehari nggak ke gerejanya gitu. Jadi sibuk terus. Tapi memang waktu itu memang sedang adanya revival tuh di zaman-zaman itu. Jadi itu nggak mengalami yang rutinitas. Saya melayani pekerjaan Tuhan, tapi saya tidak lupa untuk melayani Tuhan. Bedanya melayani pekerjaan Tuhan ya seperti Marta, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa untuk duduk diam di kaki Tuhan untuk melayani Tuhan. Waktu itu karena kami sedang ya revival gitu, dan saya juga lagi cinta mula-mula ya, dari gembala selalu bilang gitu, jangan lupa untuk melayani Tuhan. Bukan hanya pekerjaan Tuhan yang kita layani, tapi rutinitas ini membuat kita sakit secara rohani ya, tanpa kita sadari. Wah, sibuk sana sini itu, kadang udah capek, fisik udah nggak mungkin lagi untuk duduk di kaki Tuhan. Minggu lalu saya dengar di YouTube, ada hamba Tuhan yang dia kesaksian juga di Surabaya itu, Ibu Ruth Julia, kalau pernah dengar ya. Dia bilang, saya tuh nggak pernah ke Jakarta katanya. Saya itu pelayanan di Surabaya full, tapi di Surabaya aja saya bisa khotbah 80 kali selama 1 bulan. Bayangkan 80 kali loh 1 bulan. Wah, itu benar-benar luar biasa. Sampai satu titik Tuhan ajar dia, kamu terlalu banyak, terlalu capek, sampai akhirnya nggak ada waktu untuk duduk, nggak ada waktu untuk melayani Tuhan, hanya melayani pekerjaan Tuhan. Nah, akhirnya dikurangin jadi 40-30. Nah, sama kita tanpa kita sadari rutinitas ini sepertinya kita aktif ya, sepertinya rohani kita oke, padahal itu sedang menuju start kita mengalami sakit rohani. Awalnya itu adalah itu. Bukannya tidak boleh untuk full dalam melayani pekerjaan Tuhan, tapi harus ada waktu untuk melayani Tuhan. Dan saya dengar kesaksian beberapa hamba Tuhan yang Tuhan memang sengaja buat dia sakit secara fisik. Sampai ada yang dia itu aktif di gereja PDP atau PDM gitu ya, udah jadi pengajar apa, sampai Tuhan buat sakit dan setahun full tidak melayani pekerjaan Tuhan.
Dan baru di situ dia menyadari, iya ya. Dan jujur ya, masa-masa ini juga saya sedang duduk diam gitu, karena saya tidak melayani pekerjaan Tuhan, ya cuma di Nepes aja gitu kan. Saya untuk duduk diam, duh Tuhan, kayaknya ada sesuatu, biasanya warawiri, biasa begini tiap hari Minggu ya, ada sesuatu yang hilang sepertinya. Tapi memang Tuhan izinkan saya untuk rest gitu dalam Tuhan, supaya rohani saya nggak sakit, supaya kalau kemarin minggu lalu saya dengar khotbah di saya ke gereja di salah satu GBI, ada namanya harus hari Sabat. Kita harus punya hari Sabat buat kita sendiri gitu. Nah, supaya duduk diam di kaki Tuhan. Karena itulah kita dicas ya. Dengan rutinitas itu bikin kita sakit rohani. Nah, harus ada ambil waktu. Dan ini saya lagi mengalami ambil waktu, dan itu pada baru Oktober saya ngitung, Tuhan kayaknya tuh lama bangetnya saya merasa saya belum ke gereja gitu. Saya belum ke gereja karena apa? Saya cuma ibadah, duduk di kaki Tuhan tanpa melayani pekerjaan Tuhan. Dan ternyata itu ada sesuatu yang hilang, memang betul. Tapi saya berusaha untuk, kalau teman saya bilang udah sabar dulu, saya aja sampai setahun bukan nggak ke gereja, belum punya gereja tetap. Saya bilang saya nggak mau setahun. Saya rasa gini aja udah, aduh rasanya rindu banget gitu, pingin banget sesuatu gitu ya untuk tetap tertanam. Dan nah, berjaga-jaga ya buat kita teman-teman semua, jangan sampai kita tambah parah. Dan yang kedua, sakit rohani itu karena kita juga ada berada di zona nyaman dengan situasi dan kondisi. Bukan soal tempat juga, tapi bagaimana hati kita, perasaan kita, aduh udah nyaman dengan sekeliling, udah nyaman dengan yang kita lakukan, itu lagi kayaknya memang passion kita di situ, amat sangat nyaman gitu, kondisinya semuanya memungkinkan dan mensupport semua. Tapi hati-hati bahwa kenyamanan itu yang membuat kita tidak bertumbuh, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Tapi kalau kita mau bertumbuh harus keluar dari zona nyaman, jadi nggak ada itu. Dan nyaman ini yang saya alami gitu ya, lama-lama kok saya jadi biasa gitu, sesuatu yang biasa, nggak ada lagi yang menggebu-gebu. Jadi nggak bisa membedakan antara saya bertumbuh dan saya stuck. Saya udah terkunci, lama-lama nggak bisa membedakan gitu. Jadi sakit rohani ini yang membahayakan ya. Itu mungkin yang tidak kita sadari, itu penyakit silent killer gitu ya, yang lama-lama itu bisa membunuh. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah, wah nggak tahu berapa kilo kita udah jauh dari Tuhan gitu. Kenyamanan yang mungkin orang lain nggak bisa rasa. Kalau kita bisa melayani Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita akan rasakan itu. Bisa menjauh dari yang namanya sakit rohani. Jadi harus keluar dari zona nyaman kalau mau bertumbuh. Karena di zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Yang ada biasa stuck gitu ya. Nah, kalau kita sakit, kita nggak menyadari, lama-lama kita akan mengalami kematian rohani. Ya, kita bisa baca di ayat 38 dan 39. Lazarus yang tadinya sakit, kemudian dia mati, akhirnya dia dikubur dan berbau sampai sudah 4 hari. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi hati kita setelah kita ngalamin sakit, pada akhirnya kita mati, kematian rohani yang hati kita sudah membatu dan berbau, udah keras nih, udah nggak bisa lagi disenggol, udah nggak bisa lagi yang namanya ditegur, udah nggak bisa lagi yang namanya menerima teguran keras, nggak bisa lagi menerima nasihat, dan itu yang lebih berbahaya. Apalagi posisi kita ya, mungkin kita di gereja kita sudah menjadi leader atau pengetahuan kita udah lebih banyak gitu ya, itu yang akan lebih susah lagi. Dari sakit kita mati rohani kita itu akan lebih susah. Berbatu itu kan susah ya untuk dihancurkan. Mungkin kalau istilah peribahasa, sekeras-kerasnya batu kalau tiap hari ditetesin juga iya, cuma sampai berapa lama? Dikatakan ini sampai berbau loh. Hati kita sudah membatu dan berbau. Waktu Lazarus mati dikubur, memang kubur zaman dulu gitu kan di dalam goa. Dan itu batu itu mesti digeser. Jadi udah sangat membatu, mengeras
udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kita. Kita udah mati rohani, nggak bisa lagi, karena ada, bukannya ngejas pemimpin-pemimpin gitu ya, karena sudah ada di posisi yang tinggi. Kita belajar, saya juga belajar. Dulu saya juga menjadi pemimpin, tapi saya belajar untuk menerima. Tuhan buat saya menerima semua teguran, sekalipun itu bukan dari anak Tuhan, sekalipun itu dari anak kecil gitu. Berusaha gitu ya, walaupun kadang ya ego itu pasti muncul ya, tapi waktu mikirin, oh ya Tuhan, ya dia benar juga ya, dia begini juga ya. Jangan sampai hati kita jadi membatu dan berbau. Membatu itu mesti dipecah-pecahin, jangan sampai ya. Tuhan yang izinkan kita untuk menghancurkan itu. Kalau rohani kita mati, kita sampai membatu, Tuhan akan lakukan sesuatu yang buat kita hancur. Karena tadi yang Tuhan bilang dengan Lazarus, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti kita dikasihi Tuhan ya. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita mati rohani kita, tetap kita dikasihi Tuhan. Dia yang engkau kasihi sakit. Kita sakit, kita mati rohani. Jadi mengucap syukur kalau hari-hari kita dihancurkan Tuhan. Karena itu berarti Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita. Dan yang kalau udah berbau ini ya, kematian rohani yang udah berbau itu pada akhirnya berdampak pada diri kita sendiri dan orang lain. Diri kita sendiri, kita udah nggak bisa lagi dibentuk, kita udah nggak bisa lagi tegur, tapi dan ke orang lain tambah parah, kita udah menjadi seorang yang saleh. Roh kesalehan ada di dalam kita. Kita taat memang benar, ikut peraturan, tapi nggak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Kita tetap di gereja, kita tetap aktif, sibuk ke gereja, sibuk di rumah Tuhan, tapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Nah, kita itu ada di posisi itu, yang membatu itu. Dan itu menyedihkan, sangat menyedihkan. Ada di rumah Tuhan tapi nggak merasakan hadirat Tuhan, itu akan lebih parah. Dan efeknya itu pasti orang terdekat kita yang kena ya. Karena sudah berbau, hati kita ini udah berbau, roh kita udah berbau. Karena si Marta bilang, Tuhan sudah berbau. Nah, ya waktu dibuka memang bau. Gak bisa dipungkiri, walaupun si Lazarus bangkit, tapi kan dia tetap bau juga. Nah, baunya itu yang akan menyebarkan aroma yang gak sedap gitu. Sama yang seperti dampak kalau kita tinggal di dekat tempat sampah gitu, dekat TPA lah ya. Awalnya kita bau, merasakan baunya sampah, tapi karena sudah terbiasa kita nggak merasakan bau itu. Nah, karena kita sudah mati rohani kita, nggak merasakan lagi hadirat Tuhan, sentuhan Tuhan, nggak merasakan lagi teguran dari orang-orang. Roh kesalehan ada di hidup kita. Dan itu saya pertama kali ada di gereja ini, saya baru tahu kalau kita kan saleh itu sesuatu yang bagus ya, tetapi ternyata ada namanya roh kesalehan. Jadi seperti Farisi, orang Farisi yang ngerti firman Tuhan, tapi rasa firman Tuhan itu nggak ada gitu. Mengetahui firman Tuhan dengan merasakan firman Tuhan itu beda. Mungkin kita bisa baca firman Tuhan, tapi waktu kita nggak merasakan firman Tuhan itu, itulah kematian rohani kita, itu yang lebih parah. Pada saat kita bisa tersentuh dengan satu kalimat aja, waktu saya baca ini ya, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Cuma satu kalimat itu, saya nggak tahu itu bisa menyentuh Tuhan. Sekalipun kita gitu dalam kondisi sakit rohani, kita mati rohani, Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Gitu. Sampai dikatakan 3 kali sakit, dan Tuhan mengasihi kita. Karena kasihnya tidak bersyarat, apapun kondisi kita ya. Sekalipun kita dalam kondisi mati rohani. Nah, pada dasarnya memang Tuhan mengasihi. Nah, dampak-dampak inilah yang membuat kita mesti harus di titik kesadaran. Kalau kita sudah mati, jangan sampai berhenti di situ. Harus bangkit gitu. Yang ketiga, pada saat Lazarus keluar dari kubur ya, mengalami yang namanya sebuah kebangkitan. Kita baca di ayat 43 dan 44, ada satu kebangkitan, ada satu kebangunan gitu. Harus ada keinginan, kerinduan dari kita. Waktu Lazarus keluar dari kubur itu, bisa jadi kita ada sebuah kerinduan untuk bangkit gitu ya, dari
dari kematian rohani. Kematian rohani itu kan bisa disebabkan juga karena rutinitas, tadi ada di zona nyaman. Tapi bisa jadi itu adalah zona nyaman masa lalu kita yang belum selesai. Hubungan kita dengan kuasa gelap bisa jadi. Hal-hal yang membuat kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa mengampuni orang itu bisa jadi. Nah, Tuhan memakai orang lain untuk membantu kita keluar dari kematian rohani kita. Saya bacakan di ayat 33 sampai 37. Nah, orang-orang di sekeliling Yesus ya, itu menangis, dan ada yang bilang, masa sih kalau dia bisa melahirkan orang buta, nggak bisa bangkitin orang mati? Ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa membantu kita. Membantu kita lewat teguran, membantu kita lewat nasihat, membantu kita juga untuk melayani, dan membantu kita untuk berdoa. Kita dikuatkan karena apa? Support dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari orang-orang yang bisa jadi belum mengenal Tuhan. Itu orang-orang di sekeliling kita yang bisa pakai. Sehingga kalau saya baca ini ya, sampai Yesus melihat orang Yahudi menangis, Maria menangis, dia juga masgul hatinya gitu, punya belas kasihan. Jadi orang-orang di sekeliling kita jangan anggap remeh gitu ya. Mungkin dia cuma anak-anak, dia belum kenal Tuhan, jangan anggap remeh mereka. Ada juga orang meremehkan kan, ya masa sih dia yang bisa melahirkan nggak bisa membangkitkan. Barangkali itulah orang-orang yang mau di Tuhan pakai untuk bisa kita keluar dari kematian rohani kita. Tuhan itu punya belas kasihan sama kita. Dia lihat Maria, memang Maria punya spesial gitu ya, dia masgul hatinya. Terus ngelihat orang-orang Yahudi, melihat ada orang bilang begitu, ya masa sih Tuhan gak bisa, Tuhan bisa melahirkan, masa Tuhan gak bisa bangkitin? Timbullah belas kasihan Tuhan. Nah, jadi jangan remehkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan memberhalakan juga ya, tapi orang-orang ini bisa membantu kita keluar dari kematian rohani. Kematian yang sudah parah, membatu, yang membeku, yang udah rutinitas saja. Karena di sebelum-sebelumnya kan kita pernah baca, saling mengakulah supaya kamu sembuh. Nah itu artinya kan memang Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai komunitas kita, Tuhan bisa pakai siapapun lah, keadaan termasuk yang gak enak sekalipun, untuk kita bisa bangkit dari kematian itu. Nah terutama dari kita sendiri, ada keinginan, roh keinginan untuk bangkit dari kematian itu. Dan kenapa kita butuh kebangkitan itu? Karena Yesus sendiri adalah sumber kebangkitan. Kita baca di ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Padahal kalau dikatakan di sini ya, di Yohanes ini berarti Tuhan Yesus kan belum mengalami kematian ya. Tapi dia sudah mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Iya ya. Waktu saya pelajari gitu, Yesus berani loh. Karena memang dia punya kuasa. Dia bisa mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Bangkit itu kan artinya udah mengalami kematian dong. Ya kan? Bangkit dari tidur berarti dia tidur dulu. Bangkit dari kursi berarti dia duduk dulu gitu kan. Tapi Tuhan ini belum mengalami kematian kan, tapi sudah dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kebangkitan itu cuma ada di dalam Yesus. Yesus berani mendeklarasikan hal itu karena dia pada akhirnya mengalami yang namanya ruang kematian. Waktu saya dengar di YouTube ya, ada yang tanya lah, kenapa Yesus bisa mati? Kan itu Tuhan. Justru dia mati untuk menguasai kematian itu. Dan cuma Yesus yang bisa mati dan hidup kembali. Nah, jadi kembali lagi waktu kita keluar dari kematian itu, bangkit dari kubur. Kenapa kita bisa? Karena kita mesti datang kepada Yesus yang sebagai sumber kebangkitan itu. Nggak bisa kita dari diri kita sendiri. Sekeliling membantu kita, tetapi sumber itu mesti datang kepada sumbernya, yaitu sumber kebangkitan itu. Itulah kebangkitan dan hidup yang sudah menguasai alam maut, yang sudah menguasai semuanya ya pada saat Yesus mati, dan cuma dia yang bangkit, dan ada sesuatu yang terjadi, kebangkitannya, kehidupannya. Kalau Lazarus dia mati, bangkit dan mati lagi. Bisa jadi Lazarus ya, kalau kita di posisi Lazarus, pasti kita akan mengalami yang namanya kesempatan kedua untuk hidup.
Saya pernah ngalamin kesempatan kedua untuk hidup. Dan itu membuat hidup saya berubah. Pasti kita juga akan gitu ya. Kita dikasih kesempatan loh kedua kali untuk hidup lagi. Tapi apa selamanya? Enggak. Ada batas waktunya juga. Lazarus juga pada akhirnya mati. Tapi kalau Yesus, dia lahir, dia mati, dia bangkit dan hidup lagi gitu ya. Dia diangkat dan hidup lagi gitu. Dan Yesus hidup gitu. Jadi kebangkitan yang membawa kehidupan buat kita. Jadi karena Yesus sendiri sudah mengalami kematian itu secara jasmani, dan di alam roh dia akan membawa kematian rohani kita untuk jadi bangkit gitu. Roh yang tadinya mati, membatu, berbau, jadi bangkit. Jadi kita kembali revival gitu. Dan itu mungkin kalau kita sekarang musimnya lagi sakit, musimnya lagi mati, musimnya lagi revival gitu ya. Ada musim-musim begitu. Ada masa-masa itu. Tapi jangan sampai itu berhenti. Jangan sampai jeda-jedanya itu ya jadi cepat gitu. Dulu waktu ngalamin revival dulu ya, wah sampai kita loncat-loncat. Dan itu saya alami di gereja. Gerejanya kecil begitu. Tapi bayangkan itu kita dulu penuh dari depan sampai ke belakang. Itu setiap kita ibadah udah namanya puji-pujian, itu kita bisa loncat keluar dari kursi, itu kursi kita tumpuk-tumpuk. Wah kita loncat-loncat itu. Jadi nanti kalau udah masuk penyembahan ya kan, di tengah-tengah itu pasti ada tempat yang buat jalan ya. Satu keluar, udah yang lain nanti belakang tuh ngikutin keluar. Waktu penyembahan udah penyembahan, terus mulai puji-pujian, kita sampai loncat-loncat sampai ini, kursi ditumpuk-tumpuk. Nanti begitu udah masuk firman Tuhan kita kembali lagi. Dan itu terjadi terus-terus gitu loh. Terjadi itu. Jadi enggak hanya revival di gereja. Waktu kita ke GBK, kita tempat lain kita bisa loncat-loncat, tapi di gereja pun itu terjadi revival itu. Itu karena apa? Ada sesuatu yang sakit, yang mati itu udah dibangkitkan dari roh kita. Dan itu kalau saya ingat ya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu nggak tahu ya bisa terulang lagi atau enggak. Sulit kayaknya. Tapi kebangkitan itu terus saya alami sampai hari ini gitu. Nggak berhenti di situ. Kalau Lazarus sakit, mati, bangkit, mati lagi. Nah, kita harus sama seperti Yesus. Harus bangkit dan bangkit gitu ya. Jangan sampai kita sakit lagi, jangan sampai kita mati lagi. Harus bangkit dan bangkit gitu. Harus ada buah. Jangan berbau tapi berbuah. Jangan seperti Lazarus yang berbau, kemudian masih diikat, tapi kita harus berbuah. Jadi sesuatu yang membuat kita kebangkitan ini ada efeknya buat orang lain, ada dampaknya buat orang lain, nggak cuma buat diri kita. Jadi kebangkitan yang nggak cuma start semangat Coca-Cola, tapi pada akhirnya lemas lagi, enggak. Tapi itu kita mulai dari diri kita sendiri. Buahnya pasti akan dirasakan oleh orang lain. Nah, untuk bisa sampai ke sana pun pasti iblis akan berusaha untuk menghalangi kita ya. Waktu saya renungkan ini ya, Tuhan pasti ada sesuatu Tuhan yang membuat kita tuh ada di titik kita merasa kita udah oke, kita udah bangkit, kita merasa ada di pos seperti ya di level atas lah ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati dengan posisi kita, hati-hati dengan kerohanian kita, karena iblis juga bisa pakai itu. Jadi tanda kutip gitu, mesti aware juga nih dengan siasatnya iblis. Iblis bikin kita bisa terus sepertinya on ya, padahal apinya udah nggak ada. Kelihatannya kita bangkit, padahal api nggak ada. Nah itu bisa kita rasakan. Nah kita mau baca di Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Teman-teman, kita udah punya kuasa. Tuhan udah memberikan kita kuasa. Kita menjadi orang-orang sudah diurapi Tuhan. Setelah bangkit kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita mengalami yang namanya diurapi. Kita butuh sampai di titik itu, butuh untuk diurapi Tuhan sebagai pelayan Tuhan ya. Saya menganggap kita semua ini malah pelayan Tuhan ya. Gak cuma hanya bangkit, tapi ada satu hal lagi. Kita butuh yang namanya diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan itu harus turun atas kita. Karena kita gak bisa melayani tanpa pengurapan. Kuasa itu ada, Tuhan sudah memberikan kuasa, tapi kita butuh untuk diurapi sebagai senjata. Kita butuh untuk namanya dipenuhi Roh Kudus sebagai senjata. Karena apa? Kalau kita enggak pakai ini senjata ya,
Kita mungkin bisa waktu itu bangkit rohani kita udah bebas, kita udah lepas dari masa lalu, kita udah bebas dari dosa. Tapi kalau kita enggak diurapi, iblis akan menyerang kita lewat hal-hal ini. Dan dikatakan mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian kita, setiap perkataan-perkataan kita yang sudah diurapi Tuhan, itu akan mengalahkan iblis, menelanjangi iblis. Kita butuh namanya diurapi, butuh yang namanya dipenuhi Roh Kudus sebagai senjata. Senjata kita untuk memerangi, senjata kita untuk bangkit di dalam Tuhan. Nggak bisa kita sendiri cuma duduk menyembah Tuhan, kita butuh namanya senjata. Karena memang pada saat Yesus bangkit, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dan hidup, itu pada saat Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang sebagai pendamping kita, sebagai senjata, sebagai penghibur, sebagai yang akan menegur kita pada saat kita berbuat dosa. Dia yang menegur kita, dia akan yang melakukan, partner kita. Dia itu senjata kita juga sebagai tameng gitu. Jadi segala sesuatu Roh Kudus ini ada. Makanya kenapa kita diberi kuasa perkataan? Ya karena Roh Kudus juga yang ngajar kita. Waktu awal-awal saya dipenuhi Roh Kudus ya, Roh Kudus tuh ngasih tau gini, wis doa wis sama Tuhan begini-gini, wis begini wis kamu ngomong sama Tuhan. Jadi kayak dia tuh udah partner saya, padahal kan dia juga Tuhan ya. Kenapa nggak dia aja gitu yang ngomong gitu? Tapi ada pengajaran yang luar biasa. Kita diajar sama Roh Kudus ini. Kebangkitan rohani itu nggak sekedar cuma melulu untuk wah happy kita terus jadi lebih bersemangat di dalam Tuhan. Enggak, ada sesuatu nih Roh Kudus yang akan mengajar kita lebih lagi gitu. Pengajaran gimana? Setiap orang beda-beda. Mungkin kita bisa untuk ngomong gitu ya, untuk firman Tuhan, wah kita jago banget. Tapi kalau nggak ada isinya, kalau Roh Kudus nggak menyertai kita, nggak ada pengurapan, pada akhirnya itu nggak dirasakan orang lain juga. Kita butuh yang namanya pengurapan dari Roh Kudus. Minta sama Tuhan, minta sama gembala untuk berdoa, mengurapi kita. Kita butuh urapan itu. Karena urapan itu yang membuat kita bisa lebih maju di dalam Tuhan. Saya bingung untuk mengucapkan dengan kata-kata yang nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi waktu saya butuh urapan itu akan luar biasa. Dan urapan itu ya mengalir itu bukan sekali dua kali, bukan hanya untuk pada saat kita melayani Tuhan, tapi urapan itu harus mengalir terus dalam hidup kita. Saya waktu di youth ya, kan kita bikin retret. Nah waktu itu saya duduk di depan, kita duduk di bawah di lantai. Jadi itu gembala saya itu dengan pengurapannya luar biasa banget. Waktu dia berdoa dalam nama Yesus, bla 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 gitu, wah gitu. Saya itu sampai loncat ke belakang itu kurang lebih 3 meter. Tuh gitu ya. Sampai itu dari berdiri. Nah saya paling gak suka kalau didoain tuh jatuh. Itu awal-awal saya selalu bilang, Tuhan bisa gak sih didoain tapi gak usah jatuh gitu ya. Jadi waktu itu, Tuhan saya gak mau gitu, gue gak mau. Wah udah itu bukannya jatuh ya, itu loncat mental ke belakang. Ya puji Tuhan gak ada orang gitu ya, memang Tuhan udah atur lah pasti lah ya. Tuh gitu, kepala saya kena tapi gak apa-apa, ada rasa sakit cuman begitu doang. Terus saya diri lagi, saya balik ke tempat saya, terus berdoa lagi tuh. Saya lupa dia doa apa gitu gembala saya itu. Wah dalam nama tuh sampai 3 kali lah. Itu saya mental ke belakang. Nah, kalau pelayanan itu tidak dikuasai Roh Kudus, kebangkitan itu tidak dikuasai, kalau tidak ada urapan, saya rasa itu saya tidak akan mengalami itu loh. Saya tidak akan mengalami itu juga. Dan gembala saya juga nggak akan bisa seperti itu ya. Sampai diulang-ulang, saya jujur sampai sekarang mikir loh, Tuhan, waktu itu kenapa saya lupa nanya atau saya bener deh, cuma bingung aja, kok bisa ya sampai kelempar gitu loh, sampai kelempar 3 meter gitu ke belakang dan gak ngerasa sakit, gak ngerasa apa gitu, padahal itu kencang banget. Tapi itulah kuasa gitu, itu urapan gitu, itu butuh yang namanya itu, butuh. Bukan berarti saya terus on gitu, saya ada mengalami up and down, saya ada juga, tapi udah gak separah dulu awal-awal. Begitu udah rasa Tuhan kok saya lagi kering, saya langsung bangkit. Nah, kita butuh. Karena apa? Saat kita sudah diurapi, kita bisa mengalahkan ini namanya perkataan-perkataan, hujatan-hujatan, intimidasi dari iblis. Darah anak domba dalam hidup kita itu
bisa mengalahkan gitu, intimidasi dari iblis. Karena hal yang paling bisa membuat kita jatuh ya, itu adalah perkataan-perkataan iblis, intimidasi dari iblis. Orang dibully aja banyak yang bisa bunuh diri ya, itu kan cuma dari perkataan. Jadi kita butuh naik pengurapan, diurapi. Kalau Yesus diurapi artinya dipilih, ditentukan. Kita butuh urapan itu. Jadi kita bisa minta secara pribadi, Tuhan, urapi saya Tuhan. Bukan hanya untuk pelayanan ya, dimanapun, apapun yang kita lakukan gitu, kita bisa minta untuk diurapi. Jadi kesimpulannya adalah saat kita sakit rohani, Yesus tetap mengasihi kita. Jangan sampai didiemin aja sakitnya ini, jangan sampai kita mati, membatu dan berbau, tapi kita harus bangkit. Jadi apapun kondisi kita bilang, bisa ngomong ke Tuhan, dia yang kau kasihi sakit, Wisni yang kau kasihi sakit. Mungkin kita bisa ngomong sama Tuhan, sebut nama kita. Mungkin sakit secara di dalam roh ya, hati yang gak bisa dimengerti orang lain. Tuhan, Wisni yang engkau kasihi sakit. Ucapin itu, dan itu akan mengalahkan intimidasi semua dari iblis. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi kita jangan sampai kendor, rohmu menyala-nyala, Tuhan bakar kita, biar kita tetap melayani Tuhan. Kalau saat kita lemah begitu, kita bilang seperti di Mazmur, bangunlah hai jiwaku, layanilah Tuhan. Bangunlah rohku, sembahlah Tuhan. Ucapkan itu dengan urapan dari Roh Kudus, dengan kuasa dari Tuhan melalui rohnya. Nah, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas untuk hari ini.